biharfaini, bertutur dengan dua huruf, min ghairi Quran wa zikrin au doa. Quran kada, zikir kada, doa kada, diucapakannya dua huruf walaupun kada memberi paham hurufnya itu, batal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Dan tidak sayogianya bagianmu dari belajar fikih untuk membedakan sunat dari fardu, di mana pemahamanmu tidak terkait terhadap sifat-sifat sunat kecuali boleh meninggalkannya, maka kamu meninggalkannya. Maksudnya, jangan kita belajar kitab fikih untuk membedakan nang mana perbuatan sembahyang itu nang fardu, nang mana nang sunat, sehingga kita bisa meninggalkan nang sunat. Nah, jangan sampai demikian halnya. Jangan sampai belajar ilmu fikih untuk membedakan nang mana nang fardu, nang mana nang sunat, sehingga kau meninggalkan nang sunat. Nah, jangan sampai demikian itu. Sesungguhnya hal itu menyerupai perkataan dokter. Ujar dokter bahwa menusuk mata itu tidak membatalkan wujudnya manusia. Ujar dokter di awak ikam itu, kalau tangan ditatak ikam kada mati, mata dicungkil kada mati, kalau gulu dipanggal mati. Apakah pernyataan dokter itu membuat kita hendak menatak tangan? Kada mati itu tangan ditatak, maulah injam itu? Nah, kada mau. Nah, jadi belajar kita fikih itu membedakan ini sunat, ini fardu, bukan untuk kawa meninggalkan nang sunat, tujuannya bukan itu. Tetapi hal itu mengeluarkannya dari untuk dibenarkan harapan orang yang mendekatkan diri untuk diterima sultan apabila ia dikeluarkan pada pemberian hadiah. Orang-orang yang meninggalkan nang sunat-sunatnya itu, dia akan sulit berharap hadiahnya diterima oleh raja kaina pada hari kiamat. Demikianlah sayogianya kamu pahami tingkat-tingkat sunat itu, hayat dan adab-adabnya. Sunat ada ab'ad, ada sunat hayat, ada sunat yang mengikuti bagi hayat. Maka setiap salat yang mana seseorang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka salat adalah musuh pertama terhadap pemiliknya. Sembahyang itu sendiri nanti yang menyakiti kita, yang menyiksa kita. Salat itu berkata, semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan saya.
Nah, jadi dengan demikian bahwa perbuatan-perbuatan yang ada di dalam sembahyang itu terbagi kepada pertama wajib, yaitu melakukan rukun-rukunnya seperti ruku, sujud, takbiratul ihram. Nah, itu adalah perbuatan atau perkataan yang wajib. Ada perbuatan-perbuatan di dalam sembahyang itu yang sunat. Sunat ini pulang terbagi-bagi pulang. Ada sunat yang ab'ad, sunat yang sangat kuat, yang mendekati rukun, macam duduk tasyahud awal, bacaan duduk tasyahud awal, macam berdiri kunut, bacaan berdiri pada waktu kunut. Nah, itu sunat ab'ad yang mendekati kedudukannya dengan rukun. Ada sunat hayat. Sunat hayat ini sunat yang kedudukannya di bawah daripada sunat ab'ad. Ada lagi sunat yang mengikuti bagi hayat. Sunat yang mengikuti bagi hayat. Umpamanya kita disunatakan begitu hendak ruku, kita sunat mengangkat tangan takbir Allahu Akbar. Nah, mengangkat tangan ini adalah sunat hayat. Nang mengikuti hayat, mengangkat tangan ini pas-pas lawan telinga segala macam itu. Nah, itu artinya sunat yang mengikuti hayat. Nah, kemudian lagi dalam sembahyang ada hal-hal yang makruh dilakukan, seperti inya hendak sujud berdahulu tangan hanya lintuhut. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan. Dan ada juga di dalam sembahyang itu perbuatan-perbuatan yang diharamkan bila mana dilakukan, seperti melakukan hal-hal yang membatalkan sembahyang. Para ulama fikih bermacam-macam menjumlahkan pembatal-pembatal sembahyang itu. Ada di antara ulama fikih yang secara ringkas, ada yang terperinci mengenai hal-hal yang membatalkan sembahyang. Di antaranya mereka menyebutkan pembatal sembahyang itu artinya sembahyang ini batal, paksa bahasa. Bahasa Allahu Akbar pulang, nang telah digawe itu sia-sia. Nah, itu batal. Pembatal sembahyang itu pertama, ujar para ulama fikih mengatakan niyatu qat'iha, niat ma'ampihi sembahyang. Dalam hati kita bergeritik dengan sengaja, aku ampiha sembahyang, nah batal sudah. Dalam hati kita berkata, aku ampih sembahyang, otomatis batal sembahyang. Yang kedua, pembatal sembahyang itu ta'alikuhu bihusul syai', menggantungkan ampih sembahyang dengan adanya sesuatu. Misal kita sembahyang, dalam hati kita berucap, dalam hati kita berkata, aku mun ada nama ngiyau bebatal sembahyang, mun ada orang ngiyau aku bebatal sembahyang. Nah, mulai saat itu sembahyang sudah batal. Rahatan sembahyang hati begaritik, aku mun ari hujan bebatal sembahyang, mengambil jemuran. Nah, walaupun arinya kada hujan, saat itu juga batal sembahyangnya, karena menggantungkan putus sembahyang dengan hasilnya sesuatu. Saat itu juga sembahyangnya menjadi batal. Mengapa? Karena apa? Bila digantungkan, bila ada kena orang mengiyau aku bebatal. Nah, sudah batal sudah. Yang ketiga, ujar para fuqaha mengatakan pembatal sembahyang itu adalah juga taraddudun fil qat'i, ragu-ragu pada baampih,
ragu-ragu baampih. Aku ini baampih kah sembahyang kadakah? Ragu-ragu, ampih sudah tuh ngarannya, batal sudah ngarannya. Sana taruh sana kada sembahyang nih, sana taruh sana kada, nah sudah batal sembahyangnya. Taraddudun fil qat'i, ragu-ragu pada baampih. Kena gancang menggandah lawang, blang gandah lawang, kita sembahyang baampih kah kada kah aku nih baampih batal sembahyang kita sudah. Taraddudun fil qat'i. Yang keempat, pembatal sembahyang fi'lun katsirun wilaan, perbuatan yang banyak berturut-turut. Perbuatan yang banyak berturut-turut. Pengertian banyak di situ 3 kali lebih umpamanya. Misalnya berturut-turut kita macam ini tangan sembahyang, mbah itu kepala gatal, kasih ini itu sekali sudah, sekali garak ngarannya, sekali, 2 kali, 3 kali batal sembahyang kita. Nah, perbuatan yang banyak berturut-turut. Jadi mulai sini kan 2 kali sudah tuh, karena nah sekali, 2 kali, 3 kali batal sembahyang kita. Nah kalau melangkah sembahyang itu melangkah, itu 1 langkah dihitung 1 kali. Maksud salang misal batis macam ini, nah, rata batis kan berdiri kita, lalu melangkah tak sekali, langkah 2 tak sekali. Nah ini hitung sekali jangannya, asal jangan terpisah. Di sini nak maju ke muka sekali, 2 kali. Nah hitung selangkah jangannya hanya ini, asal nang kedua ini jangan tak maju jangan tak mundur pada nang pertama rata. Kan sunatnya itu kita misalnya kita sembahyang di sab nang kedua sini, nah lalu sab pertama orangnya batal keluar, nah kita disuruh menutupi sab itu nang kosong, nah kita maju melangkah. Nah jadi selangkah 2, nah bila berselisih dinto, nah itu banyak hitungannya. Bila rata aja selangkah aja hitungannya. Fi'lun katsirun wilaan, perbuatan yang banyak berturut-turut. Tapi kalau inya main-main dalam sembahyang, walaupun sekali itu membatalkan sembahyangnya. Sembahyang sambil bergaya, walaupun sekali gerak saja sudah batal sembahyangnya. Fi'lun katsirun wilaan. Yang kelima yang membatalkan sembahyang, nah tadi, nah masalah perbuatan yang banyak berturut-turut tadi, ada yang dimaafkan bergerak. Kalau gerak itu sedikit, geraknya halus, misalnya jariji aja yang bergerak, nah ini dimaafkan. Misal gatalnya di sini, nah ini andak tangannya di sini, ini menggaru lawan jariji aja, nah kayak ini begisang-gisang, tapi sabilah jariji aja, nah itu kada batal, walaupun 5-60 kali hitungannya kada apa-apa, asal jariji aja. Nah macam itu nah yang batal. Yang kelima yang membatalkan sembahyang, nutqun biharfaini, bertutur dengan 2 huruf, min ghairi Quran wa zikrin au du'a. Quran kada, zikir kada, doa kada, diucapakannya 2 huruf walaupun kada memberi paham hurufnya itu, batal. Menuturkan dengan 2 huruf nang bukan Quran, nang bukan zikir, bukan doa, walaupun bahasa Arab,
walaupun bahasa Arab, batal sembahyangnya. Au Qur'anin yaksudu bihi mujarradat tabhim, atau dia membaca Quran dalam sembahyang itu tapi tujuannya untuk memberikan paham kepada orang, baik orang itu manusia atau lain pada manusia, tapi tujuannya dengan membaca Quran itu supaya orang mengerti, memberi paham kepada orang. Kan dalam Quran itu ada contohnya dalam kitab-kitab fikih biasanya udkhuluha bisalamin aminin, jar. Artinya masuklah kamu ke surga itu dengan selamat dan aman. Udkhuluha bisalamin aminin. Lalu ini sembahyang ada orang mengatuk lawang, tok 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 tok, udkhuluha bisalamin aminin. Artinya masuklah kamu ke rumah ini selamat saja. Tujuannya memberi paham namun di luar supaya masuk ke rumah. Nah itu batal sembahyangnya. Walaupun Quran, cuma tujuannya memberikan paham kepada di luar supaya masuk. Atau mahihis kucing enggak? Sabbihis marabbika umpamanya. Nah, padahal Quran ini baca tuh, cuma tujuan supaya kucing ini jauh. Ambil mahihis ini tuh batal juga sembahyangnya. Ataupun walaupun Quran cuma tujuannya macam itu tujuannya. Au nutkin biharfin mubhim, atau dia bertutur dengan satu huruf tapi yang memberi paham. Satu huruf, misalnya ki, kap ganal, ki itu artinya jaga olehmu. Itu memberi paham. Walaupun kan ada orang nang dimaksudnya, cuma kalimatnya ki atau i, ain, sebiji ain tuh i, dengari olehmu artinya. Nah, itu membatalkan juga lawan sembahyang.